Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan langkah kaki untuk menghadiri sholat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan tarawih, yang dilanjutkan dengan witir, yang dilanjutkan dengan kultum, dan dengan panjenengan masih sabar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita yang menarik belum lama gitu kan. Jadi saya memang kalau suruh ngimami tarawih saya selalu nawarkan untuk kunut gitu. Gelem ra gelem pokoknya itu duento gitu. Jadi kalau masjidnya gak pernah ya pokoknya itu diuntuk gitu. Nah, maka dalam setiap kunut itu mesti ada doa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Dan yang menarik ketika kita membaca keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, maka di antara sekian banyak keutamaan bulan Ramadan, salah satu keutamaannya adalah setiap malam dikatakan oleh Nabi SAW, wa inna lillah, dan bahwasanya untuk Allah atau akan dilakukan oleh Allah pada setiap malam, yaitu menghapus nama orang-orang yang menghuni neraka. Jadi dikeluarkanlah orang-orang yang mungkin harusnya ke neraka tapi kemudian diampuni, kemudian dikeluarkan, dihapus, dibusek, dicoret, rasido. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, wa inna likulli muslimin, dan buat setiap orang Islam itu lahu da'watun mustajabatun. Buat dia semua doanya itu akan dikabulkan. Semua doanya itu akan dikabulkan. Lah saya husnudzon aja gitu. Mungkin di antara sekian banyak doa yang kita panjatkan itu beliau, si bapak ini, mungkin beliau pahamnya su'ul khotimah, husnul khotimah, amin gitu kan. Diminta dengan penuh kemantapan hati, dengan penuh keyakinan gitu kan. Akhirnya 3 hari sejak kajian atau majelis ini gitu kan. Tapi buat tenten masjid mriki, masjid daerah Triagan gitu. Itu berangkat kondisi normal gitu. Duduk di soft yang ketiga, nggak tahu dapat rakaat keberapa ya, tiba-tiba ngeblak bluk gitu. Kemudian ke Kostati, habis tarawih ini ke Kostati, nanti sekitar jam 1 atau setengah 2 meninggal. Dan jam 1 atau jam setengah 2 itu udah masuk hari Jumat. Padahal ketika kita membaca hadis-hadis tentang amal, maka innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Tapi juga jangan lupa wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan amal itu juga akan dilihat dari akhirnya. Makanya ada seorang sahabat ketika datang dari jauh gitu, tapi nggak disebut namanya. Itu sahabat yang lain sedang bermajelis gitu. Kemudian sahabat itu datang, kemudian yang lain memuji, wah ini calon penghuni surga nih. Kenapa? Karena kalau jihad dia nggak pernah takut, selalu di depan, nggak pernah lari gitu. Selalu menghadapi musuh dengan penuh berani. Tapi kemudian Nabi SAW mendengar itu, tapi beliaunya belum datang, belum nyampe gitu loh, baru jalan gitu. Nah, kemudian beliau mengatakan enggak, dia penghuni neraka. Dia penghuni neraka. Dan ternyata ada sahabat yang hadir di majelis itu penasaran. Dari begitu kemudian jihad ngikuti, ngintili gitu kan. Kemana-mana diikuti, ya sambil yang ngikuti ini ya sambil jihad, sambil melawan musuh gitu. Sampai akhirnya ketemu di satu kondisi di mana sahabat tadi yang dikatakan ahli neraka itu badannya penuh bacokan, penuh luka, berdarah-darah gitu kan. Dan dia akhirnya nggak betah dengan semua sakit itu, kemudian pedangnya ditancapkan di padang pasir dalam posisi kebalik, kemudian dia menjatuhkan dirinya ke pedangnya sendiri. Ai bermakna bunuh diri. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang bisa saya sampaikan ya, saya mungkin mohon maaf kalau kemudian lama dalam berdoa, karena kita pikirnya adalah mungkin panjenengan sibuk sehingga sama panjenengan lupa, atau mungkin panjenengan ada doa-doa yang terlupa, terlewat gitu kan. Maka kita wakili di sini, panjenengan tinggal mengaminkan. Artinya ketika jenengan mengaminkan ya tentu berdasarkan hadis tadi, aku yakin itu pasti dikabulkan. Cuman soal pengabulannya sekarang atau nanti, wallahu a'lam.
Yang penting adalah kita meminta, dan Allah senang sekali untuk diminta. Dan Allah nggak akan berkurang kemuliaannya sedikit pun ketika semua hambanya meminta. Begitu pula sebaliknya, ketika semua hambanya nggak mau minta, maka Allah juga nggak akan kekurangan kemuliaan dari apa yang sudah Allah miliki. Karena hakikatnya Allah itu mulia dengan sendirinya tanpa perlu bantuan oleh siapapun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku pembukaan saya, maka mohon izin pada malam hari ini saya ingin membawakan tema Ramadan bulan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah yang sebenar-benarnya tobat. Itu yang disebut dengan tobat nasuha. Jadi mboten tobat napa? Sambel gitu. Kayak kepedesan ngombe rampung ora kepedesan mamangan meneh gitu kan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku yang melampaui batas. Apapun kesalahanmu, masa lalumu apapun gitu kan. Ala anfusihim, pada diri mereka, diri kalian, mungkin pernah ini pernah itu gitu kan, enggak usah diceritakan, biarkan itu menjadi masa lalu. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni dosa kita semuanya, baik secara orang semuanya, enggak ada pengecualian, atau secara bentuk dosa segala bentuknya semuanya diampuni. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian pada ayat yang lain, Quran surat At-Taubah ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalut taubata an ibadih. Bukankah hamba-hambaku itu tahu kalau aku itu menerima tobat semuanya, hamba-hamba semuanya, tak terima kabeh. Dengan catatan ya mau bertobat gitu loh. Sama halnya misalnya dengan punya putrane pengen kan nukokke ayam goreng gitu, tapi meneng mawon, mendel mawon gitu kan. Terus ngerti-ngerti nangis gitu. Lah kowe ngopo to lek nangis gitu. Lah jenengan tidak mengerti aku. Lah ngopo? Lah kan aku njaluk ayam goreng. Lah kowe mau ngomong ora. Lah siapa yang kemudian tahu? Loh bukankah Allah Maha tahu? Iya, tapi Allah pengen hambanya itu menunjukkan sikap tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mang minta, mang utarakan keinginan jenengan, mang sampaikan apa itu pertobatan jenengan. Dosane biyen nopo sampaikan. Gak usah diceritakan ke orang. Karena Nabi SAW nanti mengatakan, kullu ummati mu'afan illa al-mujaharah. Setiap umat Allah Subhanahu wa taala itu diampuni kecuali al-mujaharah. Al-mujaharah itu kenapa? Orang yang nyeritake dosa. Dia itu nglakoni dosa ora nek wong ngerti, tapi malah diceritake ndek bengi aku bar ngene ngono karo sikae ning kono kene gitu kan. Padahal ora nek wong ngerti. Dan internet kathah nih. Jadi orang lain nggak tahu dosanya apa gitu kan, ngerti-ngerti diceritani gitu kan. Nah maka jangan pernah menceritakan dosa, karena sebab kita menceritakan dosa bisa jadi dosanya nggak diampunkan. Padahal semua dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti di dalam bab nikah, ketika ada seorang calon laki-laki yang bertanya kepada calon perempuan, pacarmu piro biyen gitu kan, maka seorang wanita nggak boleh menjawabnya. Karena nanti diceritake semene Mas, ning kono kene salah sijine ning sangiran sing brengosen kae misal ngoten. Nah, maka itu menjadi dosa tersendiri gitu loh. Sehingga yang harus kita pahami, tidak boleh dalam Islam menceritakan dosa. Cukup dosa kita yang nyimpan, nggak usah diceritakan, napa meleh dibangga-banggake ya. Saya pernah ada seorang marbot yang tobatan mlebu penjara gitu kan. Cerita sama saya jane ya ora pernah tekok itu. Wah, saya itu dulu pernah penjara loh, Tat. Oh, toh, Masya Allah. Ini saya harus tobat itu. Jenengan ngerti enggak kesalahan saya apa? Ya enggak ngerti itu. Saya dulu pernah ngiris kupingnya wong gitu. Dan dia cerita itu enggak ada bentuk-bentuk sedih atau nyesel itu, kayak bangga gitu. Pernah ngiris kupingnya wong gitu, luar biasa. Dan memang masih terlihat
terlihat sifat angkuh, terlihat sifat sombongnya gitu. Maka hal-hal seperti ini nggak usah diceritakan. Jadi misal kita pernah melakukan dosa apapun nggak usah diceritakan, karena kita berharap ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat yang lain, Quran surat An-Nisa ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Siapa orang yang berbuat jelek, berbuat dosa atau mendolimi dirinya, berbuat kedoliman, berbuat keburukan buat dirinya. Jadi kalau itu bisa bermakna mendolimi orang lain, ngambil barang orang lain, mukul orang lain, cah nom-nom poso-poso, kudune poso malah tawuran, nenten ngoten niku. Kudune kon poso ning omah ngaji malah trek-trekan. Akhirnya tiba kejet-kejet ning dalan. Diranti parani wis ra kejet-kejet soalnya nyawane wis ilang gitu kan. Nah, maka ketika seseorang ini masih dikasih nyawa, dikasih kesempatan, apakah dia berlaku jelek pada orang lain ataukah berlaku jelek pada dirinya sendiri, maka summa yastaghfirillah. Kemudian dia mau minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dieleng-eleng dosanya itu apa, diingat-ingat masalahnya dulu apa, dicari dulu kedolimannya apa. Kalau emang terkait dengan orang diselesaikan. Nek emang dulu ngambil warisannya saudaranya kembalikan. Nek memang dulu ngambil harta milik masyarakat kembalikan, pulangkan kepada masyarakat. Karena semua itu nggak akan membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maka Allah menegaskan yajidillaha ghafurur rahima. Orang-orang seperti itu yang mencari Tuhannya ketika punya masalah, punya dosa, dan dia mau minta ampun, maka dia akan mendapati Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memilih kata Rohim bukan Rohman, karena Rohim ini memang hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Nanti puncaknya sebagaimana yang pernah saya jelaskan di sini tentang hadis di tokoh, ada orang yang membawa dosa 99 gulungan, yang gulungannya itu nek digulundungke itu sejauh mata memandang isinya dosa kabeh gitu kan, 99. Kemudian Allah bertanya, ada enggak dosa sing wis mbok lakoni ning rung tertulis ning kene? Dia pun menjawab enggak ada. Ada enggak dosa yang enggak mau lakoni ning ditulis ning kene karo malaikat? Dia pun menjawab enggak ada. Jadi memang 99 itu hasil kelakuannya dulu di dunia orang yang paling berdosa. Kemudian Allah katakan kepada dia, tenang, kamu enggak akan didolimi. Maka didapatkan di dalam dirinya ada sebuah kartu, sebuah tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebuah keimanan yang murni, enggak dicampuri dengan TBC. Kenapa Pak TBC? TBC napa Pak? T tak hayul, B bid'ah, sene khurafat. Nah, ini kita diajarkan tuh TBC. Hidupnya nggak ada TBC-nya, karena TBC itu nular gitu. Jadi diilangi TBC dari dirinya, dari masyarakat. Ujung dari TBC nanti kesyirikan. Nggak ada kesyirikan, makanya dia syahadatnya murni. Begitu kemudian syahadatnya murni, walaupun cuma selembar, ditaruh di timbangan satunya yang 99 ini mencelat gitu kan. Kemudian menjadi timbangan yang baik, dan kemudian dia dimasukkan surga. Ini terkenal dengan nama hadis tokoh, hadis kartu. Boten kan main kartu, boten hadis di tokoh. Nanti keliru bukan main kartu berarti, boten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan neraka yang dalam. Nabi SAW pernah berkisah, ada sebuah batu dilemparkan ke dalamnya, dan kemudian 70 tahun kemudian baru kedengar suaranya bludak gitu kan. 70 tahun kemudian, ini menunjukkan dalam banget. Dan yang paling dalam di bawah neraka itu sinten? Orang yang menempati tempat di paling dalam itu sinten? Orang munafik. Orang munafik niku sinten? Wong Islam. Casingnya Islam, mungkin KTP-nya yo Islam, tapi masya Allah, wanjele karo Islam luar biasa. Mas, bojomu anu to, aku cadar to saiki. Kaya ninja. Katakmu cingkrang to saiki, kaya wong kebanjiran. Wah nyelip banget itu. Jibatmu kok dawa men to kaya wedhus. Maka orang-orang yang munafik seperti ini, yang mencaci maki orang Islam, yang menghinakan orang Islam, yang membenci Islam, itu kemudian dijanjikan oleh Allah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Mereka kemudian akan berada di keraknya neraka. Nah, keraknya neraka ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan pada Quran surat An-Nisa 145 sampai 146, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Mereka akan ditaruh di situ yang paling bawah, dan enggak ada satu orang pun yang bisa ngentaske, enggak ada satu orang pun yang bisa menolongnya.
illalladzi, kecuali dirinya sendiri, yaitu apa? Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa aslahu dinahum lillah. Kecuali dia itu mau tobat, ngakoni nek kelakuannya dulu benci Islam itu salah, kemudian memperbaiki dirinya, dia mau membela agama, dia menghibahkan dirinya, mewakafkan dirinya untuk menjaga agama ini, waqtasamu billah, dan kemudian berpegang pada tali Allah yaitu al-Islam, mau belajar, mau mengerti Islam sing bener terus dadi wong sing becik, wa akhlasu dinahum, dan mengikhlaskan semua amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala, faulaika ma'al mu'minin. Itulah orang-orang munafik yang dipersaudarakan dengan orang-orang beriman, yang nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang beriman di surga. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran adima. Adapun orang mukminin itu akan mendapatkan balasan yang sangat besar, inggih menika surga. Jadi orang-orang munafik pun diampuni dengan catatan ya minta ampun pas masih hidup. Nanti ada lagi hadis yang mengatakan innallaha la yaqbalu taubata 'abdin. Allah senantiasa terima tobat seorang hamba qabla ayyughir, sebelum nyawanya ada di tenggorokan. Makanya ketika Firaun itu tenggelam, blageben, dia pun mengatakan amantu bi rabbi Musa, aku beriman dengan Robnya Musa niku pun boten kanggo, gitu nggih. Maka kemudian orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha, Konghucu, kalau mereka mau bertobat, Allah juga terima tobatnya dengan catatan waktu masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah, yang mengatakan Allah ini bagian dari Trinitas, satu di antara tiga, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Allah disebut salah satunya, mengatakan, mengucapkan, maka telah kafir orang itu. Sehingga dalil ini juga menjadi dalil haramnya mengucapkan selamat Natal. Karena selamat Natal itu berarti selamat yo, Tuhanmu, Tuhan Anak sudah lahir. Ini juga dalilnya ini. Kemudian wa ma min ilahin ilahun wahid, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yantahu amma yaqulun, sekiranya mereka enggak mau berhenti dari ucapan itu, ora gelem tobat, ora gelem mertobat, amma yaqulun la yamassannal ladzina kafaru minhum adabun alim, sungguh benar-benar akan kami lingkupi dia, akan kami beri dia adab yang pedih. Artinya orang-orang yang tetap kekeh di atas kekafiran atau tetap kekeh setiap tahun mengucapkan selamat Natal, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan adab yang pedih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mempertanyakan kita, kenapa kita masih enggan untuk bertobat? Afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka hamba-hambaku itu tetap enggak mau bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, padahal Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah selalu membuka tangannya di pagi hari untuk mereka yang berbuat dosa di malam hari, dan Allah membuka tangannya di malam hari buat mereka yang berbuat dosa di pagi hari. Jadi jangan pernah berhenti untuk bertobat. Dan bahkan seorang pembunuh wali Allah sekalipun, seorang pembunuh ulama sekalipun, juga Allah minta untuk bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Buruj, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, mereka yang pernah mendatangkan cobaan berupa pembunuhan kepada orang-orang mukmin dan mukminat, summa lam yatubu, kemudian kok enggak mau tobat, maka falahum adabu jahannam walahum adabul hari, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan mereka akan mendapat adab yang membakar. Artinya kalau mereka mau bertobat, mau jadi orang Islam yang baik, insya Allah Allah ampunkan. Sehingga kembalinya kebaikan setelah bertobat itu adalah sebuah hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atahonnasu biha fil jahiliyah min sholatin wa attaqin wa shadaqatin. Ya Rasulullah SAW, bagaimana menurutmu mengenai perkara kebaikan yang dulu aku pernah lakukan pada masa jahiliyah? Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang dulu masih pernah berbuat baik seperti menjalin silaturahmi, membebaskan budak dan sedekah. Maka ditanyakan oleh Nabi kepada Nabi SAW, apakah semua itu tercatat kebaikan ketika sekarang aku jadi orang Islam? Maka Nabi SAW pun menjawab, jika engkau masuk Islam, maka kebaikanmu di masa jahiliyah dicatat. Jadi keburukan masa jahiliyah dicoret rakanggo, tapi kemudian kebaikannya dicatat, tetap dipakai walaupun dia dulu masih jahiliyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk bersegera bertaubat pada Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab summa la yunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang adab kepadamu kemudian kamu enggak punya lagi penolongnya. Dan para nabi pun mencontohkan macam-macam jenis istighfar. Istighfar Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami, dan jika Engkau enggak mengampuni kami dan memberi rahmat kami, niscaya pasti kami termasuk orang yang merugi. Itu istighfarnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga beristighfar. Istighfarnya adalah wa illa takfirli wa tarhamni akum minal khosirin. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang merugi. Kemudian Nabi Ibrahim juga punya istighfarnya sendiri, walladzi at'am ayyastaghfirli khoti'ati yaumaddin. Dan yang amat kuinginkan yaitu akan Allah ampuni kesalahanku pada hari kiamat nanti. Kemudian Nabi Musa juga punya istighfarnya sendiri, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, karena itu ampunilah aku. Kemudian Nabi Dhunnun Yunus alaihissalam ketika berada di gelapnya perut ikannya kemudian masuk di kegelapan lautannya kemudian terjadi kegelapan malam. Jadi 3 kegelapan beliau berada di situ. Beliau senantiasa mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi Nabi Nuh itu enggak minta ya Allah keluarkan aku dari sini, enggak. Beliau cuma beristighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Karena ya pasrah gitu. Di dalam 3 kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan, beliau di situ. Udah pasrah gitu. Maka karena saking pasrahnya beliau cuma bertahlil dan Allah keluarkan beliau. Oleh karena itu dengan yang punya masalah, selain istighfar ini digunakan untuk minta ampun, maka bisa juga untuk mengeluarkan kita dari masalah yang kita punya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terakhir saya tutup yaitu dalam Quran surat Nuh. Seorang imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Syekh, saya enggak punya anak, gimana solusinya? Ya Syekh, saya baru enggak punya duit, gimana solusinya? Ya Syekh, saya punya masalah, gimana solusinya?" Masalah diceritakan. Dan Hasan Al-Basri cuma mengatakan istighfar. Kemudian muridnya yang lain pun bertanya, "Ya Syekh, kok bisa?" gitu kan. Semua orang tanya masalah tapi jenengan cuma suruh istighfar. Oh jenenge njaluk anak ya kayak anak kudune kan. Kalau minta uang ya kasih duit kan harusnya gitu. Tapi enggak, suruh istighfar gitu. Maka Syekh Hasan Al-Basri Al-Imam pun mengatakan, "Alam tasma' qaulillahi ta'ala fi suratin Nuh?" Apakah kamu enggak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Nuh yang berbunyi, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wal banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Bahwasanya Allah berfirman, maka ucapkanlah istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah Tuhanmu yang Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara. Ketika engkau banyak beristighfar, maka Allah akan kirim awan yang membawa hujan. Nah, jadi nek Pak Tani lagi 3 niku banyak-banyak istighfar Pak. Kirim itu kan. Yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wal banin. Dari sebab awan itu nanti kemudian turun hujan, dari hujan itu kemudian tanaman subur dan kemudian rezekimu banyak dan anak-anakmu juga banyak. Oleh karena itu maka kita sebagai seorang yang beriman harus mencontoh Nabi SAW, di mana beliau sehari minimal beristighfar 80 kali. Padahal beliau punya sifat diampuni dosanya dan juga kemudian beliau adalah punya sifat al-maksum yang mau melakukan kesalahan saja sudah diingatkan. Oleh karena itu kita lebih pantas untuk beristighfar lebih banyak dari itu. Jadi istighfar kalau enggak sambil sholat, sambil ngapain aja kita bisa beristighfar. Wabil khusus ketika kita puasa, maka sifat orang yang beriman itu adalah wabil asharihum yastaghfirun, yaitu ketika waktu sahur mereka banyak-banyak beristighfar. Jadi bukan pas sahur kemudian nonton TV dan seterusnya. Jadi banyak-banyak beristighfar Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah tepatlah kalau kita bisa katakan bahwasanya termasuk di dalam
hakikat puasa, hakikat Ramadan adalah Ramadan juga bulan taubat, sehingga mari kita perbarui taubat kita agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba kita yang bertakwa dan benar-benar ketika keluar dari Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Mekaten dengan saged kula aturaken kirang langkung pun nyuwun pangapunten. Akhir kalam subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.